Cucu Profesor Mahfud MD keracunan MBG dan BBM langka. Apakah ada hubungannya? Tidak. Ini hanya ingin saya sampaikan kepada publik bahwa dua masalah ini pasti akan membuat Presiden Prabowo pusing. Setelah beliau pulang dari luar negeri, kunjungan ke New York, di PBB, di Kanada, di Belanda, dan sebagainya, pasti beliau mendengar isu-isu publik yang mengemuka. Yang pertama tentu keracunan MBG, yang kedua terkait dengan kelangkaan BBM di SPBU swasta. Nah, satu-satu akan saya kupas. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, saya memberikan judul Cucu Profesor Mahfud MD keracunan MBG dan BBM langka. Apakah ada hubungannya? Tidak. Ini hanya ingin saya sampaikan kepada publik bahwa dua masalah ini pasti akan membuat Presiden Prabowo pusing. Setelah beliau pulang dari luar negeri, kunjungan ke New York, di PBB, di Kanada, di Belanda, dan sebagainya, pasti beliau mendengar isu-isu publik yang mengemuka. Yang pertama tentu keracunan MBG, yang kedua terkait dengan kelangkaan BBM di SPBU swasta. Nah, satu-satu akan saya kupas. MBG, sudah berulang kali saya membahas keracunan ada di mana-mana. Di Jawa Barat sekaligus 1.000 orang, ditambah lagi sekian ratus orang. Di Yogyakarta pun sama. Bahkan dalam podcast Profesor Mahfud mengatakan dua cucu beliau, cucu keponakan, keracunan juga MBG di sekolahnya bersama 8 orang yang lain. Ini benar-benar sudah menjadi kronis. Merespon hal ini, MBG sudah minta maaf. Banyak orang, banyak institusi, banyak pejabat sudah memberikan masukan, termasuk DPR. BGN sebagai pelaksana tugas amanah dari Presiden ini, konon sudah membekukan 56 dapur umum atau yang disebut dengan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi lah, SPPG, di berbagai kota. Tapi kita belum pernah mendengar ada orang yang kena sanksi pidana dalam kaitan ini. Kita bandingkan di Tiongkok atau RRC atau Cina. Ada 9 orang kena keracunan makan bergizi gratis, 6 orang penanggung jawabnya langsung ditangkap oleh polisi. Kalau kita enggak, lambat sekali. Keracunannya bukan 9 orang, tapi sudah mencapai 6.452 orang atau bahkan lebih. Belum lagi trauma dari korban-korban ini dan trauma dari teman-teman korban termasuk orang tuanya untuk memakan makanan bergizi gratis dari pemerintah. Bahkan kita lihat dalam berita ini disebutkan emak-emak di Yogyakarta melakukan demonstrasi menolak MBG. Mereka minta MBG di stop. Beberapa kalangan menyuarakan hal yang sama. Tempo menyebut MBG bukan makan bergizi gratis, tapi makan berbahaya gratis. Banyak sekali narasi-narasi negatif. Kementerian Kesehatan mengatakan hanya sedikit sekali SPPG dari BGN ini yang mempunyai sertifikat sanitasi dan higienitas.
sangat sedikit sekali. Pertanyaannya, kalau sedikit mengapa diizinkan untuk melaksanakan itu? Ada lagi berita yang beredar, pengakuan dari kepala dapur bahwa dapur itu hanya diberikan alokasi anggaran 6.500. Padahal skemanya 10.000 itu pagu anggaran per siswa per hari. Bahkan pelaksana dari MBG bukan hanya diberikan 10.000 konon, tapi 15.000. 5.000 untuk tata kelola, untuk ini, untuk itu, mungkin membeli tray dan sebagainya. 10.000 konon khusus untuk MBG. Tapi karena MBG ini ditangkap sebagai peluang bisnis oleh para cukong, akhirnya yang jatuh ke dapur hanya 6.500. Kalau di dapur hanya 6.500, berapa nilai makanan itu sendiri? Sudah pasti dapur juga ingin mendapatkan keuntungan. Ya paling dipotong 1.000 jadi 5.500. 5.500 dapat apa? Artinya ini bisa menjawab suatu pertanyaan bahwa wajar sekali kalau MBG ini tidak bergizi. MBG ini banyak mengandung hal-hal yang membuat siswa muntah-muntah atau keracunan. Ada beberapa tempat dikasih burger, dikasih spaghetti. Ini kan aneh. Dikasih susu formula. Jadi ini jauh dari harapan Presiden Prabowo untuk mengadakan gerakan nasional mengurangi malnutrisi dan mencegah stunting. Bukan hanya untuk anak sekolah, tapi untuk ibu hamil dan mungkin balita. Jadi semasih BGN tetap kekeh menerapkan tata kelola dengan menggunakan SPBG seperti ini, saya bisa menduga, memprediksi bahwa keracunan itu akan terjadi berulang dan berulang. Meskipun Presiden mengatakan keracunannya hanya 0,0017%, terlalu kecil. Tapi dikalikan dengan 30 juta, berapa ribu orang? Tetap harus menjadi concern. Itu yang dikatakan oleh Presiden. Jangankan 6.000 lebih yang keracunan, 1 atau 2 orang saja itu sudah menjadi kasus. Jadi selama MBG tetap diserahkan pada SPBG, akan terus seperti ini, akan terus mengalami dampak keracunan karena pasti ada pemotongan-pemotongan karena mindset dari pengelola SPBG adalah mindset bisnis mencari keuntungan. Sekali lagi saya katakan, kembalikan ke hitohnya. SPBG itu hapus saja, berikan uang itu langsung ke sekolah, biar dikelola oleh orang tua murid dengan memberdayakan UMKM atau kantin setempat, diawasi oleh komite sekolah, diawasi oleh kepala sekolah, dan disupervisi oleh ahli gizi dari puskesmas atau dinas kesehatan setempat. Jauh lebih efektif dan tidak akan ada korupsi, dan saya jamin makanannya pasti mempunyai nilai gizi yang lebih baik. Karena tidak mungkin orang tua murid itu mengkorupsi jatah makan buat anaknya. Kalau itu terjadi, sudah begini orang tua itu. Dan saya yakin tidak ada yang seperti itu. Selama itu belum diterapkan oleh BGN, kejadian keracunan akan terus terjadi dan terjadi lagi. Tidak ada yang ditersangkakan, tidak ada efek jerah, berlanjut dan berlanjut. Ini satu hal. Hal yang lain adalah kelangkaan BBM di SPBU swasta. Sudah berbusa-busa setiap orang termasuk saya mengatakan tata kelola impor BBM untuk SPBU swasta harusnya diperbaiki. Jatah mereka sudah habis, sudah 110% sudah habis,
Kenapa habis? Karena ada migrasi orang-orang yang selama ini menggunakan atau memanfaatkan SPBU Pertamina beralih kepada SPBU swasta, termasuk saya. Mengapa? Karena ulah dari Pertamina sendiri. Akhirnya stok dari SPBU swasta kosong dan mereka dipaksa untuk membeli base fuel atau minyak mentah dari Pertamina. Mereka tidak mau karena kualitasnya berbeda. Selama ini mereka punya tata kelola impor tersendiri, berbeda dengan Pertamina. SPBU swasta menggunakan standar internasional, mungkin Pertamina tidak. Ini yang membuat mereka ragu-ragu untuk mengambil minyak mentah yang diimpor oleh Pertamina. Kalau hal ini terus terjadi dan pemerintah terus memaksakan impor base fuel dari Pertamina, kelangkaan SPBU swasta masih akan terus terjadi. Dampaknya adalah yang pertama ada PHK, yang kedua iklim investasi kita jadi jeblok di mata internasional, yang ketiga yang menjadi korban adalah masyarakat. Kenapa? Masyarakat belum pulih kepercayaannya terhadap Pertamina. Itu soal Pertamina belum berhasil memulihkan kembali kepercayaan produk-produknya kepada masyarakat. Itu soal yang harus dibenahi dulu oleh Pertamina. Kalau Menteri SDM berjanji 7 hari lalu diingkari, ya itulah bahlil. Dari dulu selalu menjadi troublemaker. Nah, dua topik ini tentu akan mengganggu pikiran Pak Prabowo. Masalah MBG ini adalah program andalan dari Presiden Prabowo, bahkan akan menjadi parameter penilaian publik terhadap kinerja Presiden Prabowo. Kelangkaan BBM di SPBU swasta itu akan berdampak multiplier efek ke gejala kemarahan masyarakat, berarti ada semacam ketidakpuasan sosial di masyarakat, itu juga berdampak kepercayaan publik kepada pemerintah. Harusnya Presiden Prabowo segera tanggap cepat untuk mengatasi dua masalah ini, karena dua masalah ini akan berdampak secara multiplier effect, berdampak jangka panjang, berdampak efek domino secara sosial kepada masyarakat. Kalau tidak dibenahi, saya yakin masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Saya masih berharap Presiden Prabowo gercep untuk menangani dua isu besar ini agar kepercayaan publik dipulihkan kembali, agar tidak ada gejolak, agar tidak ada lagi masalah-masalah yang tidak perlu karena kebijakan pembantu presiden yang gerasa gerusu seperti BGN, tata kelolanya rendah karena di sana bukan dikelola oleh orang-orang ahli, hanya menempatkan pensiunan tentara di situ yang mungkin tidak paham tentang gizi. Mereka hanya paham tentang distribusi logistik, tapi tidak paham tentang bagaimana tata kelola. Untuk MBG, saya sarankan kembalikan ke hitohnya, serahkan kepada sekolah, biar dikelola oleh BMG, diawasi oleh komite sekolah, diawasi oleh kepala sekolah, disupervisi oleh ahli gizi di puskesmas maupun dinas kesehatan setempat, dan itu akan memberdayakan UMKM termasuk kantin sekolah, dan itu akan berdampak tidak ada korupsi di dana MBG, tidak ada lagi keracunan karena sudah pasti kualitas makanan MBG akan dijaga betul oleh orang tua murid. Di sisi lain masalah BBM harus segera diatasi. Harus ada breakthrough, harus ada pemikiran policy yang di luar kebiasaannya, karena ini adalah sesuatu yang sangat mendesak. Jangan sampai ada ketidakpuasan sosial muncul kembali kepada masyarakat, dan akhirnya itu menimbulkan gejolak sosial yang rugi adalah pemerintah di bawah Presiden Prabowo. Presiden Prabowo do it something untuk menyelamatkan bangsa ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sampai jumpa.